Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya coba praktek olah data menggunakan Smart PLS dan cara baca hasilnya. Jadi contoh kasus kita itu ada 9 variabel, yakni performance ekspektansi, effort ekspektansi. Nih modelnya seperti ini. Ada social influence sampai use behavior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya. Jadi kita mencari pengaruh performance ekspektansi terhadap behavioral intention, itu H1. Pengaruh hipotesis yang kedua, pengaruh effort ekspektansi terhadap behavioral intention. Sampai ini dia, pengaruh behavioral intention terhadap use behavior. Nah, jadi panah-panah ini kan ada panah, itu menyatakan pengaruhnya. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian jumlah respondennya itu ada 385, jumlah pertanyaannya ada 34. Nah, jadi bisa kita lihat ini datanya ya, ini data jawaban respondennya. Kita lihat jumlah pertanyaannya ini ada 34 pertanyaan ya. Kemudian jumlah respondennya ada 385. Itu dia. Nah, kita lihat ada variabel namanya performance ekspektansi. Itu dia memiliki 3 indikator. PE1, PE2, PE3. Kita bisa lihat datanya. Ini dia, ya. Ini yang warna kuning, PE1, PE2, PE3 itu indikator pada performance ekspektansi. Kemudian ada variabel namanya effort ekspektansi. 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 indikator. Ini dia ada 4. Kemudian ada namanya social influence. 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator. Sampai variabel use behavior itu dia ada 3 indikator use behavior. Ini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat jadi dia itu, nah, teman-teman, di sini metode analisis datanya itu kita menggunakan metode analisis data PLSM. Nah, dalam PLSM itu secara umum ada 2 bagian yang akan diuji. Yang pertama itu pengujian outer model. Itu isinya ada validitas berdasarkan outer loading. Ini bisa kita lihat hasil yang sudah saya buat. Ini ada evaluasi outer model. Jadi itu semacam outer model itu semacam kita menguji validitas sama reliabilitasnya. Nah, di outer model itu sendiri yang kita periksa ada namanya validitas outer loading. Itu dikatakan valid kalau nilai outer loadingnya di atas 0,7, baru dia valid. Kita bisa cek ini dia outer loadingnya. Semua nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Kalau teman-teman lihat semua nilai ini sudah di atas 0,7. Itu nilainya warna hijau. Nah, kalau nilainya di bawah 0,7 itu warnanya merah. Ya. Kemudian teman-teman ada namanya pengujian validitas berdasarkan average varian extracted, AV. Itu dikatakan valid
Kalau di atas 0,5 baru dia valid. Kita lihat nilai AV-nya. Mana ya? Kelewatan. Nah, ini dia AV-nya semua sudah di atas 0,5. AV untuk masing-masing variabel. Sudah di atas 0,5 berarti sudah lolos validitasnya. Kemudian kita memeriksa reliabilitas berdasarkan Cronbach's alpha dan reliabilitas berdasarkan composite reliability. Itu dikatakan lolos atau reliable jika di atas 0,7. Berarti dia reliable. Ya. Sudah konsisten dia, reliable, konsisten. Nah, kita bisa lihat nilai reliabilitas composite reliability. Semua nilainya sudah di atas 0,7, begitu juga dengan Cronbach's alpha. Semua nilai Cronbach's alpha-nya di atas 0,7, berarti sudah reliable. Kemudian kita menguji nilai validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Cara bacanya itu yang ini tabelnya. Dikatakan lolos validitas diskriminan Fornell-Larker ketika nilai yang kurung, yang ada tanda kurung ya, ini yang saya beri warna kuning. Yang saya beri warna kuning itu ada tanda kurungnya, itu namanya nilai akar kuadrat AV. Nah, itu dia. Ya, jadi dia posisinya dia diagonal ya, itu dia. Ya. Nah, sementara nilai yang nggak ada kurungnya, yang di bawah ini, yang saya kasih warna biru, itu namanya nilai korelasi. Nah, dikatakan lolos dari validitas diskriminan dan seterusnya. Kalau nilai yang ada kurungnya, nilai yang warna kuning, itu lebih besar daripada nilai korelasi yang di bawahnya. Bisa kita lihat nilai yang ada tanda kurungnya, yang warna kuning, itu semua sudah lebih besar daripada nilai yang warna biru, nilai korelasi. Berarti dia sudah lolos validitas diskriminan menurut pendekatan Fornell-Larker. Sebenarnya validitas diskriminan lagi ada juga menggunakan pendekatan HTMT. Nah, ini cara bacanya mudah. Kalau di bawah 0,9 berarti dia sudah lolos. Nah, kita bisa lihat nilai validitas diskriminan HTMT-nya semua sudah di bawah 0,9. Berarti sudah lolos. Nah, kita sudah menguji nih tahap PLSM yang pertama, pengujian outer model. Sudah kita periksa semuanya, sudah lolos. Barulah kita menguji bagian inner model. Itu isinya semacam pengujian hipotesis, koefisien determinasi, R-square, Q-square, goodness of fit. Ini dia untuk inner model. Nah, kita bisa langsung lihat pengujian inner modelnya. Ini contohnya pengaruh behavioral intention terhadap use behavior. Tuh nyari pengaruh. Itu pengaruhnya berpengaruh positif dia. Karena nilai original sampelnya positif. Dan signifikan. Karena p-value-nya di bawah 0,05. Jadi cara bacanya behavioral intention berpengaruh positif terhadap use behavior dengan nilai koefisien kolom original sample 0,469 ini dia, dan signifikan karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, yang kedua, facilitating condition itu juga berpengaruh positif terhadap use behavior-nya. Karena nilainya positif ya. Jadi facilitating condition berpengaruh positif terhadap use behavior. Dan juga signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05.
Tapi kalau ini nggak berpengaruh signifikan. Facilitating condition itu dia tetap berpengaruh positif terhadap behavioral intention. Tapi dia pengaruhnya nggak signifikan karena p-value-nya 0,094 di atas 0,05. Jadi kesimpulannya, facilitating condition dia tetap berpengaruh positif terhadap behavioral intention, namun dia tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. Jadi hipotesisnya itu ditolak. Nah, untuk R-square itu bisa dibaca sendiri, chi-square, dan goodness of it. Oke, jadi datanya seperti ini. Kalau tahapan pertama itu, datanya ini kita copy dulu dari judulnya ya. Kita copy dulu dari judulnya. Kemudian kita buat aja misalkan teks dokumen. Kita buat nama data latihan keberapa? 6 lah misalnya. Oke, kita pindahkan datanya. Nah, udah. Save, jangan lupa di close. Nah, sekarang kita import data latihan 6. Import. Ini data latihan 6. Kemudian pilih OK. Nah, untuk pengujian outer model itu bisa menggunakan menu PLS algorithm. Itu untuk pengujian outer model. Kita eksekusi. Nah, di sini ada outer loadingnya ya, ada hijau semua. Di sini ada R-square-nya. Di sini ada construct reliability, ada Cronbach alpha, composite reliability, AV. Dan ini ada Cronbach alpha tadi, ini validitas diskriminan berdasarkan ATMT. Nah, kalau mau melakukan pengujian hipotesis, teman-teman bisa pilih calculate yang bootstrapping. Nah, ini untuk pengujian hipotesis. Kita pilih start calculation. Kita bisa lihat yang nggak berpengaruh signifikan tuh dua. Ini dia. Yang warna merah kan p-value-nya. Effort ekspektansi terhadap behavioral sama facilitating condition terhadap behavioral. Itu dia nggak berpengaruh signifikan. Ini kan? Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.